itu adalah kesadaran diri dan pemahaman diri. Artinya tidak hanya mencakup pada suatu emosi saja, teman-teman, melainkan rasa kesal seperti yang kalian tadi katakan, amarah, cengang, apa itu, bengong, ya, dan frustasi dan lain-lain semacamnya. Itu mampu dikelola oleh seorang pemimpin. Mengontrol emosional intelijen itulah sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Agar apa? Agar tidak menjadi suatu kecerobohan dalam memimpin suatu organisasinya. Kalau memimpin itu ceroboh, maka hasilnya akan rusak. Contoh masalah pribadi dibawa ke organisasi, itu menjadi pemicu kerusakannya organisasi. Dan hal ini tidak pantas, harus diselesaikan secara kebersamaan. Seperti sistem tubuh tadi, mencari akarnya terlebih dahulu, mencari akar permasalahan, dan kedua mengevaluasi permasalahan tersebut, dari mana letak pemicunya, dari mana letak kejadiannya, lalu menjadikannya suatu solusi. Dalam mengelola emosional intelijen itu harus bijak dan mampu mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Karena emosi, yang namanya manusia, pasti bisa dikontrol, pasti tidak, ya kan? Logikanya. Kalau ingin mengontrol suatu emosi, itu saya memberikan contoh seperti ini. Ada suatu anggota tim kita itu tidak mengikuti rapat harian, bahkan bukan satu kali atau dua kali, banyak kali. Kita itu sebagai pemimpin yang baik harus mempertanyakannya dan harus mempertanggungjawabkannya. Yang pertama, memanggilnya sebagai pendekatan emosional. Manggil, hei, kenapa kamu tidak mengikuti rapat? Lalu seseorang yang mempunyai kesalahan itu menjawab, karena saya malas kak. Rapatnya itu lama, saya bosan. Sudah memahami kesalahannya. Yang kedua, menghukumnya dalam artian tegas sebagai seorang pemimpin, mampu mengelola ketegasannya sebagai seorang pemimpin. Menghukumnya sebagai bentuk rasa kesadaran serta pemahaman dirinya. Setelah dihukum, itu pasti keluar mentang sakti, mencari sebarang tidak dikasih. Lalu dibicarakan baik-baik lagi. Kamu tahu kenapa saya menghukum kamu? Itu karena saya menghukum kesalahanmu, bukan orangnya. Saya mau mengubah, berikan suatu kepembinaan berkelanjutan. Artinya memberikan suatu nasihat atau pembelajaran hingga membuat rasa kesadaran dirinya itu meningkat. Emosional intelijen dalam versi kesadaran dirinya itu meningkat. Kamu tahu kenapa saya menghukum kamu? Itu karena kamu sudah mempunyai suatu kesalahan yang tidak efektif dan tidak pantas untuk dicontohkan pada orang lain. Coba kamu bayangkan bagaimana perasaan saya menjadi suatu kepemimpinan. Saya